kadang-kadang di momen bulan Ramadan itu ada yang nyuruh tutup warung gitu kan. Ada nggak sih maksudnya kiat-kiat yang sekiranya di saat di bulan Ramadan itu rezeki kita tuh dipermudah gitu, saat dimudahkan. Bulan Ramadan ini tidak menghalangi seseorang untuk mencari nafkah, apalagi pekerjaan amal ibadah bukan menurut Kang Arga. Masya Allah. Ditanya. Iya. Kalau saya kan zaman masih kecil, habis sholat subuh kajian, biasanya langsung main petasan di depan masjid tuh, dimarahin sama tetangga. Saya penasaran apakah seorang Ustadz Hendra tuh masa kecilnya gimana Ustadz kalau bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Bertemu lagi bersama saya sebagai pembawa acara Wahid Ihwan dan partner saya Sabirin Arga. Ya, di bulan Ramadan seperti biasanya kita akan ada program spesial Ramadan. Kita ngobrol-ngobrol perkara apapun ya. Tentunya akan ditemani oleh narasumber yang Kita luar biasa sekali dan cocok. beliau itu sudah sering manggung di acara kita. Masya Allah, manggung di acara-acara lain juga kayaknya nih. Bersama kita sudah duduk Ustadz Hendra. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Ustadz? Awal-awal Ramadan nih Ustadz. Alhamdulillah, karena di awal Ramadan masih penuh dengan kesemangatan dan mudah-mudahan insya Allah tetap istiqomah semangat dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Jadi berhubung kita baru buka puasa pakai gorengan agak seret dikit. Kebetulan sini ada DT Fresh nih ya, wah, biar nggak seret ya. Ini lagi promosi atau gimana nih bro? Ini produk baru Ustadz ya. Masya Allah. Produk baru dari DT nih. Kita coba dulu. Aduh, Insya bismillahirrahmanirrahim. 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 Waduh, mantap ini barang. Langsung turun nih minyak gorengan nih. Ya, jadi teman-teman kalau yang buka puasanya bukbernya sering di Masjid Darut Tauhid, insya Allah akan dapat DT Fresh juga ya, air mineralnya insya Allah. Nah, kita akan bahas tentang apa nih hari ini sama Ustadz Hendra nih? Hari ini sobat-sobat sekalian kita akan membahas bulan Ramadan itu sebagai pembuka pintu rezeki. Oke. Meskipun kadang-kadang di momen bulan Ramadan itu ada yang nyuruh tutup warung gitu kan. Tutup. Itu bagian dari menutup rezeki atau enggak ya, nanti tanya nama Ustadz Hendra. Atau mungkin bisa juga pembuka rezeki nih bagi tukang kolak gitu kan. Dan seterusnya nih. Tapi kita dengarkan dulu nih, simak dulu gimana penjelasan dari Ustadz ini. Apa nih? Bahwa bulan Ramadan itu sebagai pembuka rezeki. Ustadz. Baik, Masya Apakah Allah. duit atau apa ya rezekinya? Ya. Menurut Ustadz Hendra gimana tuh Ustadz? Baik. Yang kemudian harus kita pahami terlebih dahulu terkait rezeki, sebagaimana memang dijelaskan di dalam agama ini bahwasanya rezeki itu sebetulnya bukan hanya sekedar materi saja, sebagaimana kebanyakan orang memahami bahwa rezeki itu berupa uang, berupa materi, padahal di dalam Islam sendiri rezeki itu bukan hanya berupa materi, rezeki itu bukan hanya berupa uang. Ketika kemudian kita diberikan kesehatan, ketika kemudian kita diberikan berbagai macam kemudahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jodoh bagi yang memang belum menikah misalkan. Sudah menikah? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi bulan Ramadan datang. Iya, gitu. Amin. Baik. Nah, jadi rezeki itu bukan hanya sekedar materi saja. Bukan hanya sekedar uang saja, tapi rezeki itu dengan berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita, itu adalah bagian daripada rezeki. Termasuk juga ketika kemudian di bulan Ramadan ini ibadah kita meningkat, kita diberikan ketenangan, kenyamanan, itu kan bagian daripada rezeki. Kalau seandainya tadi berbicara bahwa bulan Ramadan ini adalah pembuka rezeki, sudah jelas bahwa Ramadan ini dibukakan berbagai macam rezeki, bukan hanya magfirah, keberkahan saja daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surat At-Tolak ayat kedua sampai ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara imtithalu awamirillah wa jatanibu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan
jalan keluar dari setiap permasalahannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sementara kita fahami dan kita ketahui di bulan Ramadan ini, Masya Allah, setiap waktu, setiap saat itu bisa menjadikan amal ibadah, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang harinya kita bisa berpuasa, malam harinya kita bisa melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat tarawih, dzikir, sedekah, dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi intinya kalau orang jadi takwa di bulan Ramadan itu dibukakan pintu rezekinya saja. Kalau jadi orang jelas takwa, sebagaimana janji dan jaminan tadi ya. Allah. Itu juga bagian dari rezeki, Ustaz ya. Kita Betul. meningkat imannya, jadi bukan THR doang rezeki itu ya. Itu salah satu di antara. salah satunya THR itu. Kalau pahala itu termasuk rezeki nggak, Ustaz? Kan di bulan Ramadan itu kalau kita baca Quran katanya dilipat gandakan tuh, itu bagian rezeki nggak? Kalau pahala itu kan bagian daripada janji dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsekuensi bagi orang-orang yang melakukan berbagai macam amal soleh, maka Allah memberikan pahala kepada kita semuanya, yang insya Allah pahala itu akan didapatkan nanti di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ngomong-ngomong bulan Ramadan nih, jadi inget dulu pas masih kecil, Ustaz. Kalau saya kan zaman-zaman masih kecil, habis sholat subuh kajian, biasanya langsung main petasan di depan masjid tuh, dimarahin sama tetangga. Saya penasaran apakah seorang Ustadz Hendra tuh masa kecilnya gimana, Ustadz, kalau bulan Ramadan? Alhamdulillah, qadarullah, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan. Saya sudah mulai mengenal pesantren itu dari semenjak SD. Waduh. Jadi dari semenjak SD, SMP itu sudah berada di lingkungan pesantren. Iya. Jadi kalau misalkan tadi ditanya apa nih yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan, begitu ya, sudah barang tentu adalah nunggu buka puasa. Pasti. Karena kan salah satu di antara kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu adalah Berbuka. pada saat berbuka Iya, puasa, betul. Masya Akhirnya, Allah. ya. Saya kira semua orang juga sama. Iya, betul. Salah satu di antara yang begitu sangat ditunggu adalah buka Waktu puasa. Iya, benar. Tapi waktu kecil sering pernah dijanjiin sama orang tua, ini kalau puasanya sampai sore dikasih uang jajan gitu. Ada, Ustaz? Karena tadi sudah berada di pesantren, Pesantren, begitu ya. boy. Sudah berada di pesantren, yang paling tidak yang bikin bahagia itu ya salah satu di antaranya adalah ketika sholat tarawih. Karena kalau sholat tarawih beres itu biasanya suka banyak makanan. Waduh. Santri banget tuh ya. Santri banget. Santri banget. Masya Allah. Masya Allah. Ente gimana dulu? Apalagi banyak ini, apa namanya, kalau pesantrennya di sekitar rumah warga. Itu banyak diantar. Nah, kalau dulu waktu di pesantren, jadi saya ketika kemudian berbuka tuh digilir tetangga itu untuk kemudian memberikan makanan kepada santri, gitu ya. Jadi kalau misalkan maghrib itu kita sudah tidak usah masak lagi. Oh gitu, nggak Jadi perlu sudah nyari lagi ya? Mohon, Masya Allah. Jadi makanan itu banyak luar biasa. Makanya kan kenapa salah satu di antaranya bulan Ramadan itu adalah bulan Bulan apa tuh, Ustaz? bulan makan. Bulan menahan makan. Malah bulan makan. Bulan ya pembuka rezeki, Iya, gitu. betul, Banyak betul. rezeki, banyak makanan, salah satu di antaranya begitu kan. Tapi Masya bagi yang memberikan gimana, Ustaz? Tetangga nih bergilir, kan duitnya yang keluar, bukannya uang masuk, uang keluar, Ustaz. secara pemikiran kita boleh jadi uang itu keluar. Iya, betul. Tapi kalau seandainya memang kita sandarkan kepada Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya kita mengeluarkan uang itu bukan untuk menguranginya, Iya. tetapi untuk bisa menambah berbagai macam karunia yang nanti Allah berikan. Karena itu kan termasuk salah satu di antara sedekah kan. Sementara iya, kata betul. Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala wa tazidu rizqa, bahwa sedekah itu bisa menolak bala dan menambah rezeki. Fal yazdad terus bertambah begitu, Kang Arga. Masya Allah ya. Jadi Apalagi bagi pedagang UMKM. Iya, UMKM. itu kan banyak pedagang kolak, pecel, apalagi Pecel, sih jajan-jajan. Oh, pecel. Lidahnya beda. Kalau di Sumatera pecel kalau di Padang. Iya. Nah, berkaitan dengan rezeki di bulan Ramadan tadi, Ustaz. Ada nggak sih maksudnya kiat-kiat yang sekiranya di saat di bulan Ramadan itu rezeki itu tuh dipermudah gitu, Ustaz, dimudahkan. Baik.
Jadi kemudian kita juga harus memahami bahwa ibadah yang seperti apa yang bisa membuka berbagai macam pintu rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita melihat tuh Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, barang siapa yang melakukan ketakwaan, barang siapa yang melakukan berbagai macam ibadah, barang siapa yang melakukan berbagai macam kebaikan, baik dia sebagai seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, fahuwa mu'min, sementara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupannya, akan memberikan kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, amal soleh seperti apa, amal ibadah seperti apa yang bisa memberikan kebahagiaan, termasuk salah satu kebahagiaan ini menurut para ulama adalah akan diberikan kemudahan berbagai macam rezekinya. Maka amal soleh yang seperti apa? Paling tidak 2 syarat amal soleh yang bisa menjadikan jalan kita mendapatkan berbagai macam kemudahan daripada mendapatkan rezeki daripada Allah. Yang pertama adalah tentu niatnya harus ikhlas dong, karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan sampai kemudian ibadah puasa, ibadah malam hari di bulan Ramadan yang kita lakukan itu justru tidak diterima oleh Allah karena niatnya yang salah. Makanya dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan hanya ingin mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Artinya apa? Artinya bahwa ibadah puasa ini, ibadah yang lainnya di bulan Ramadan akan bisa menjadi jalan Allah memberikan kemudahan berbagai macam rezeki kepada kita. Satu, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentu harus disertai dengan ilmunya. Kenapa harus disertai dengan ilmunya? Karena ibadah itu tidak sesuai dengan kreativitas kita sendiri gitu ya, keinginan kita sendiri enggak bebas begitu, karena ibadah kita itu ada aturannya. Makanya Syekhul Islam dalam kitab Zubat menyampaikan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmunya mardudatun la tuqbalu, tidak ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana mungkin bisa mendatangkan berbagai macam kemudahan rezeki kepada kita kalau seandainya kita beribadah tanpa disertai dengan ilmunya. Maka 2 hal ini yang pokok, yang penting, yang kemudian harus kita perhatikan. Satu, niatnya betul ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah tata caranya harus disertai dengan ilmunya. Maka kalau seandainya 2 ini kita perhatikan dan kita terapkan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, maka insya Allah setiap amal ibadah yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan kita mendapatkan berbagai macam kebahagiaan. Salah satu diantaranya Allah berikan kemudahan kita untuk mendapatkan rezeki, insya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah. Seharusnya nih sahabat-sahabat sekalian setelah mendengarkan podcast ini jangan ragu-ragu nih di bulan Ramadan mengeluarkan sebagian hartanya membantu orang lain, karena ketika mengeluarkan udah pasti ada yang masuk, baik itu dalam sifatnya kesehatan gitu ya, rezeki, ketenangan, dan seterusnya begitu. Gimana tuh? Apalagi ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini tentu berbeda dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini setiap amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya beruntung bagi orang-orang yang sekiranya diberikan kesempatan masuk kepada bulan Ramadan gitu ya. Kenapa? Berbagai macam peluang pahala, berbagai macam peluang karunia termasuk maghfirah Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan. Banyak orang kan yang ingin masuk kepada bulan Ramadan tapi ternyata takdirnya tidak sampai kepada bulan Ramadan, sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan ya kita sih yang sudah diberikan kesempatan nih, sudah berada di bulan Ramadan ini, ya paling tidak kita bisa memaksimalkan. Ini kesempatan, peluang karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa meningkatkan amal ibadah. Tapi ada satu pertanyaan nih, Ustaz. Apa tuh? Kan ini bulan Ramadan nih, Ustaz ya. Kadang-kadang kan orang bekerja keras cari rezeki gitu buat lebaran nih. Terus ditinggalin tuh
puasa Ramadannya. Itu gimana dia mendapatkan momen nggak bulan Ramadan ini sebagai pembuka pintu rezeki gitu? Baik. Jadi puasa di bulan Ramadan ini tidak menghalangi seseorang untuk bekerja gitu ya. Ya tetap saja kalau seandainya memang dia memiliki pekerjaan, apalagi mencari nafkah untuk diberikan kepada keluarganya, kan tetap menjadi sebuah kewajiban begitu ya. Jadi artinya bahwa bulan Ramadan ini tidak menghalangi seseorang untuk mencari nafkah, apalagi pekerjaan amal ibadah, bukan menurut Kang Arga? Masya Allah. Ditanya. Iya dong. Lagi kurang minum DT Fresh nih. Minum kompas. Kurang fokus. Kalau menurut Kang Arga, bekerja ibadah bukan? Ya, Ustaz. Hah? Ya. Ibadah kan? Kalau bangunan kuli gimana? Sama, apapun itu pekerjaannya ya tinggal dilihat. Karena pekerjaan itu kan wada'il amanah, menunaikan amanah begitu ya. Karena menunaikan amanah, kalau tadi benar niatnya ikhlas karena Allah begitu ya, kemudian pekerjaannya juga pekerjaan yang diperbolehkan, nah itu ya bisa menjadi bagian daripada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sedang bekerja dengan pekerjaan yang berat dalam keadaan puasa? Orang yang bekerja apapun, termasuk yang sedang bekerja dengan pekerjaan yang berat sekalipun, tetap wajib untuk melakukan puasa. Bahkan para ulama menyampaikan dia tetap wajib untuk berniat di malam harinya melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya memang ketika pada saat bekerja dia mengalami keletihan gitu ya, kepayahan, sehingga kemudian tidak kuat sama sekali untuk berpuasa, maka para ulama menyampaikan dibolehkan untuk berbuka dan tidak berdosa. Tapi kalau seandainya dengan alasan dia tidak berpuasa dari awal, nggak berniat juga, karena ada saya mah pekerjaannya pekerjaan yang berat, dari awal juga sudah tidak berpuasa, nah itu haram hukumnya. Iya, betul. Nggak ada upaya ya. Betul. Baru jawab Masya Allah. Masya Allah. Coba kasih komen dulu. Ya, jadi intinya adalah bagaimana dengan di bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan sebetul mungkin Ustaz ya untuk beribadah, karena tadi dengan ibadah yang ikhlas dan juga cara yang benar, insya Allah itu juga akan salah satu menjadi upaya untuk mendatangkan rezeki Ustaz ya. Betul. Khususnya di bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz Hendra nih atas pencerahannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman sekalian juga, biar ibadah di bulan Ramadan bisa semakin semangat gitu ya. Terutama buat ente, biar lebih fokus. Mau nggak dikasih kesimpulan dulu nih Mas Ustaz nih? Asal boleh. Ustaz, kasih pesan dulu nih Ustaz buat penonton sejati kita. Baik. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama seperti Allah memberikan kepada kita semuanya. Apalagi kita tahu tadi bahwa bulan Ramadan itu adalah salah satu di antara pembuka ya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita memaksimalkan untuk bisa melaksanakan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam ketenangan, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam rezeki, kemudahan untuk kita semuanya. Di akhirat nanti Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Amin ya Allah ya. Terima kasih Ustaz Hendra sekali lagi ya. Sama-sama. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang nonton. Buat teman-teman juga yang udah nonton acara ini, terima kasih. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Sabirin Arga dan juga Ustadz Hendra. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menabung masih dengan cara kuno. Menabung dengan cara ini bisa membantu banyak orang. Dan yang terpenting, tabungannya tidak akan berkurang. Wakaf Darut Tauhid membuka peluang untuk sahabat wakaf ikutan nabung berkah.
berwakaf dan berinvestasi sebelum Ramadan. Dana yang sahabat wakaf titipkan akan disimpan di bank syariah selama periode tertentu, di mana nantinya hasil dari tabungan tersebut diwakafkan di bulan Ramadan untuk program wakaf 7 masjid Darut Tauhid dan wakaf produktif. Hasil dari wakaf produktif akan dialokasikan untuk operasional masjid, beasiswa pendidikan, beasiswa tahfiz Quran, bantuan kesehatan, dan masih banyak lagi. Menarik kan? Tunggu apa lagi? Pahala didapat, ekonomi aman hanya di Nabung Berkah.